Selamat siang anak-anak sekalian. Hari ini kita akan bertemu pada pembekalan KKN pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lur Suryati, dosen dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Saya akan memberikan materi berupa pengolahan pangan pada masa pandemi COVID-19. Jadi seperti kita ketahui, kalau kita bicara masalah pandemi ini kita tarik nafas panjang ya. Habis itu karena ini menjadi sebuah perubahan pola kehidupan masyarakat dunia, di mana pada masa pandemi ini tatanan kehidupan masyarakat itu berubah, gitu ya, berubah. Nah, kenapa pengolahan pangan masa pandemi COVID-19 ini diberikan pada KKN kali ini adalah karena pangan adalah sebuah kebutuhan, karena kalau masa pandemi COVID tentunya adalah memerlukan stamina kesehatan yang tinggi. Nah, itu akan diperoleh dari konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, karena untuk meningkatkan imun tubuh kita. Pengolahan pangan sebenarnya adalah sesuatu kegiatan yang tidak mungkin berhenti kalau kita tahu bahwa semasa manusia itu hidup pasti perlu makanan sehingga usaha pengolahan pangan itu tidak ada matinya gitu, tidak akan terus dibutuhkan selama kehidupan itu ada. Nah, di balik musibah pandemi COVID ini sebenarnya ada satu hikmah yang bisa ditarik, bahwa industri pengolahan pangan itu meningkat drastis. Kalau ada yang penelitian sekarang tentang bagaimana peningkatan industri pangan, pengolahan pangan di dunia, itu bisa jadi sampai 200% peningkatannya. Ini terbukti dengan ada beberapa penjualan makanan yang walaupun industri-industri kecil itu bergerak sangat cepat dan menjadi sebuah fenomena baru. Penjualan online itu berjalan dengan baik dan sangat maju. Nah, sebelum saya akan memberikan bagaimana kiat-kiat nanti ataupun trik-trik di mana pada pelaksanaan KKN memberikan materi tentang pengolahan pangan ke masyarakat, saya akan lebih dulu memberikan Anda informasi tentang mengapa bahan pangan itu diolah. Seperti kita ketahui bahwa bahan pangan itu dibuat dari produk hasil pertanian. Produk hasil pertanian itu punya sifat perishable atau mudah rusak, sehingga kalau dia tidak habis dikonsumsi dalam bentuk segar, dia harus diolah untuk memberikan masa simpan yang lebih panjang. Nah, kalau produk hasil pertanian itu bisa memang dua pola konsumsinya, itu konsumsi segar ataupun konsumsi olahan. Nah, maka dari itu bahan pangan itu yang diolah diproses dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah, kemudian memiliki daya simpan yang lebih panjang dan menarik perhatian untuk dikonsumsi atau memberikan daya tarik, sehingga itu biasanya ditambahkan dengan memberi warna, topping, kemasan yang unik dan sebagainya, sehingga konsumen itu tertarik untuk mengkonsumsinya. Setelah itu pengolahan sebenarnya secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pengolahan yang tunggal dan pengolahan yang kombinasi. Tetapi rata-rata proses pengolahan yang ada di masyarakat itu dilakukan secara kombinasi, tidak hanya satu proses pengolahan. Nah, mekanisme pengolahan pangan itu ada 3 sebenarnya, yaitu yang pertama fase persiapan, yaitu menyiapkan semua bahan pangan yang akan diolah apa saja. Nah, ini pada saat nanti kalian terjun ke desa di lokasi KKN nantinya, maka harus diidentifikasi terlebih dulu komoditi apa yang ada di desa tersebut, apa yang memungkinkan untuk diolah atau dikembangkan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Nah, yang kedua adalah pengolahan bahan pangan, di mana ini merupakan suatu rangkaian kegiatan memasak bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap dimakan. Nah, yang ketiga adalah distribusi dan penyajiannya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan bagaimana mekanisme pengolahan bahan pangan itu dilakukan. Nah, bahan pangan umumnya tidak dikonsumsi dalam bentuk segar semuanya atau dalam bentuk mentahnya semuanya. Yang mentah misalnya buah-buahan, sayuran, lalapan, salad yang
Yang fresh itu biasanya bisa dikonsumsi dalam bentuk segar, tetapi ada beberapa bahan pangan itu yang harus diolah dulu baru bisa dikonsumsi. Maka dengan demikian banyak sekali yang beragam-ragam atau jenis makanan yang beredar pada saat ini. Apalagi teriring dengan perkembangan zaman, variasi produk pangan itu luar biasa banyak, luar biasa beragamnya, sehingga kadang-kadang kita pada masa mungkin saya masih remaja dengan kalian sekarang ini berbeda, jenis makanan yang berbeda atau jenis pangan yang berbeda, variasi pangannya. Nah, pada prinsipnya dalam mengolah pangan itu ada beberapa jenis sebenarnya ya, yang mungkin nanti bisa disampaikan ke masyarakat kalau ingin mengolah sesuatu. Yang pertama adalah pengolahan dengan suhu tinggi, kemudian dengan pengolahan suhu rendah, kemudian dengan pengeringan, kemudian dengan garam, pengolahan dengan garam, asam, gula dan bahan kimia, serta pengolahan dengan iradiasi dan pengolahan dengan fermentasi. Nah, pengolahan dengan suhu tinggi contohnya adalah proses blanching, pasteurisasi dan sterilisasi. Ini adalah menggunakan suhu yang relatif tinggi. Kemudian ini adalah kalau blanching dan pasteurisasi mempunyai proses yang hampir sama, cuman beda di waktunya saja. Kalau pasteurisasi lebih lama dibandingkan dengan blanching. Nah, blanching proses pemanasan bahan pangan dengan uap atau air panas secara langsung pada suhu di bawah 100 derajat Celcius, kadang-kadang kisarannya 75 sampai 95 derajat Celcius, selama paling lama 10 menit. Dia harus di bawah itu. Nah, ini fungsinya adalah menginaktifkan enzim, melayukan jaringan sehingga mudah dikemas dan menghilangkan gas dari dalam jaringan serta menaikkan suhu awal bahan sebelum disterilisasi. Nah, itu adalah sebenarnya blanching ini seringkali kita lakukan di rumah tangga atau di industri-industri rumahan, industri pangan rumahan, karena adalah untuk menginaktivasi enzim dan membunuh mikroba-mikroba di permukaan. Nah, kemudian ada pasteurisasi, proses pemanasan dengan bahan pangan pada suhu 60 sampai 105 derajat Celcius dengan waktu yang bervariasi tergantung dari suhu yang digunakan. Semakin tinggi suhu maka waktunya harus semakin singkat, karena kalau suhu tinggi dengan waktu yang lama akan malah merusak komposisi gizi daripada pangan tersebut, di mana dia akan menjadi komposisi gizinya berubah dan tidak lagi layak fungsional untuk tubuh kita atau untuk mempertahankan kesehatan kita. Nah, yang selanjutnya adalah biasanya pasteurisasi ini dilakukan dengan kombinasi fermentasi dan pendinginan atau refrigerasi. Yang tujuannya adalah untuk mengaktifkan sel vegetatif mikroba patogen. Nah, ini penting sekali di zaman COVID ini bahwa kita semua diharapkan hidup dalam kondisi yang sterilitasnya lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Kemudian ada sterilisasi, proses pemanasan bahan pangan dengan suhu panas, yaitu di atas 100 derajat Celcius dan tekanan tinggi selama 30 menit hingga beberapa jam. Ini adalah untuk proses-proses yang sudah sedikit modern. Kalau industri di pedesaan mungkin agak sulit dilakukan, mungkin yang dilakukan adalah pasteurisasi dan blanching saja. Nah, pengolahan suhu rendah ini sudah menjadi paradigma dari dulu, dari zaman nenek moyang kita sebenarnya ya. Nah, mungkin kalau di Indonesia adalah bagaimana contohnya adalah membuat es puter itu, kemudian bagaimana mengkombinasikan es dengan garam sehingga es puter yang dihasilkan itu menjadi lebih stabil teksturnya, sehingga kalau industri di pedesaan itu biasanya tidak menggunakan alat yang mahal, biasanya dengan metode-metode konvensional seperti itu bisa diterapkan, sehingga itu bisa disarankan. Kemudian pendinginan, mungkin kalau di Bali saya rasa rata-rata di desa itu sudah ada listrik semua ya, sehingga proses refrigerasi menggunakan chiller, menggunakan kulkas itu sudah biasa. Sehingga kalau membuat sebuah produk olahan dengan alat bantu pendinginan ini, saya rasa tidak ada yang tidak mungkin. Nah, biasanya suhunya menggunakan -2 sampai 10 derajat Celcius, dan biasanya kalau kulkas itu atau lemari es 5 sampai 8 derajat Celcius, dan ini bisa awet beberapa minggu produknya di dalam kulkas tersebut. Jadi kalau kalian nantinya ada masyarakat yang mengolah sesuatu yang butuh
harus disimpan dalam suhu dingin. Produknya seperti yogurt, kemudian produk-produk olahan seperti puding, jam dan sebagainya itu bisa disimpan dalam chiller dengan suhu yang sekian. Kemudian pembukuan ini adalah suhu yang menggunakan minus 12 sampai minus 24 dengan kadang-kadang dengan quick freezing atau minus 24 sampai minus 40 dengan waktu yang hanya 30 menit dan pembekuan lambat 30 sampai 70 jam. Ini biasanya digunakan untuk produk-produk yang rentan terhadap kontaminan seperti produk-produk yang mengandung protein tinggi seperti hasil perikanan atau seafood yang mungkin kalian bisa lihat rata-rata di desa Kedonganan atau di desa Jimbaran rata-rata menggunakan cooler boxnya untuk menyimpan hasil panennya, hasil layarnya sehingga lebih tahan untuk diperjualbelikan ke masyarakat. Nah, kemudian pengolahan dengan pengeringan ini adalah sesuatu hal yang sangat biasa, sangat lumrah dan sering sudah dilakukan di mana-mana. Di mana ini banyak kelebihannya ya, bahan jadi lebih tahan lama simpan, kemudian volumenya jadi lebih kecil sehingga hemat biaya angkut dan pengepakannya, kemudian berat bahannya berkurang dan memudahkan transport distribusi bahan. Nah, inilah yang akan bisa sebenarnya diterapkan di desa-desa. Metode pengolahan pengeringan ini sangat umum dan sangat bisa diterapkan. Nah, seperti contoh ini adalah bagaimana mengeringkan jajanan atau ikan teri dan sebagainya. Dengan pengeringan ini bisa dilakukan dengan metode penjemuran dan pengeringan buatan. Kalau pengeringan buatan mungkin sudah dalam industri modern ya. Karena tapi ada juga pengeringan buatan yang sederhana yang bisa didesain banyak sekali kotak-kotak pengering, misalnya mengeringkan kopi, mengeringkan pisang sale, mengeringkan kerupuk, keripik dan sebagainya yang sehingga dalam proses pengolahan nanti akan jauh memudahkan masyarakat menggunakannya. Karena di samping mudah juga relatif murah menggunakan sinar matahari. Nah, ini adalah pengolahan dengan garam, kemudian asam, gula dan bahan kimia. Contoh-contohnya kalau kalian dapat lokasi desa yang menghasilkan pindang banyak, bisa disarankan bagaimana membuat produk pindang yang baik, kemudian bagaimana membuat ikan asin yang baik, kemudian bagaimana membuat filet ikan yang baik sehingga itu bisa meningkatkan nilai tambah atau meningkatkan pendapatan masyarakat di sana. Karena kalau cara kerja, metode dan sebagainya resep-resepnya itu tidak saya akan berikan di sini. Di YouTube ataupun di Google itu banyak sekali metode pengolahan pangan yang secara sederhana bisa dilakukan. Dan itu kalau kalian sudah tahu bagaimana di mana desanya, kemudian apa potensinya, pengolahan apa yang akan dikembangkan, itu gampang banget untuk membantu ke masyarakat untuk mewujudkannya menjadi sebuah industri kecil dulunya atau sebelumnya sehingga menjadi nantinya akan menjadi industri yang besar. Asal kalau sebuah industri pangan itu akan berjalan dengan baik kalau dia ditekuni dengan baik, dilakukan dengan sungguh-sungguh, sense of crisisnya dipertahankan, karena terkait dengan pangan pasti terkait dengan taste orang ya, dengan selera orang. Kalau memang dari zaman ke zaman itu berubah seleranya, kemudian dari tempat satu, desa satu ke desa lain atau kota satu dengan kota yang lain itu berbeda seleranya. Seperti contohnya kita orang Bali lebih suka yang pedas-pedas, tapi kalau orang Jawa lebih suka yang manis-manis, orang Padang lebih suka yang asin-asin dan sebagainya. Nah itu jadi apa sih sasaran produk kita yang kita buat, di mana, untuk siapa dan bagaimana proses pembuatannya itu harus jelas lebih dulu sehingga dalam menyampaikan ke masyarakat nanti lebih tepat gitu. Nah kemudian ada contohnya yang menggunakan garam lainnya atau asam, ada sauerkraut. Sauerkraut ini sawi asin ya, sawi asin yang kalau di Korea yang favorit adalah kimchinya karena yang ditambahkan dengan cabenya ya, sawi yang diasinkan ditambahkan dengan cabai sehingga itu difermentasi sehingga itu menghasilkan kimchi yang sangat populer jadi trademark, jadi ikonnya Korea. Kalau nggak makan kimchi nggak kenal Korea deh gitu ya. Maka dari itu adalah bisa dibuat sebagai sebuah industri rumah tangga untuk bisa meningkatkan
pendapatan masyarakat. Produk fermentasi, produk yang lainnya menggunakan gula adalah bisa selai, jam. Kalau daerahnya penghasil stroberi, bisa dikasih informasi ke masyarakat bagaimana membuat selai yang baik, kemasan jamnya yang baik, kemudian kemana pasarannya, sehingga itu bisa memberikan menggairahkan ekonomi di pedesaan tersebut. Nah, kalau produk-produk ini sekali lagi harus yang kita pahami adalah dia punya masa simpan, shelf life-nya tertentu, tiap produk berbeda-beda. Maka dari itu kalau menyarankan membuat sebuah produk di masyarakat, tentunya harus paham banget berapa lama dia tahan, sehingga dalam memasarkannya itu bisa tepat. Jangan sampai membuat banyak kemudian sedangkan masa simpannya hanya 2-3 hari, tidak laku ya rusak, rugi lagi. Nah, itu ketepatan sasaran tersebut harus diperhitungkan. Nah, kemudian ini ada proses penggaraman seperti saya ceritakan tadi. Penggaraman ini adalah bisa dilakukan dengan garam berbentuk padat dan kristal dengan konsentrasinya 30% sampai 50%. Nah, ini biasanya mungkin kalau pernah ke daerah, kalau yang dapat lokasi di daerah Kelungkung, ini sangat banyak industri rumahan yang membuat pindang dengan aneka jenis ikannya. Tetapi yang mungkin saya harapkan kalian untuk memberikan masukan kepada mereka bagaimana membuat pindang yang baik, yang sehat. Karena saya lihat, saya amati beberapa produsen rumahan itu sanitasinya, higienitasnya kurang, sehingga itu seringkali membuat orang gatal kadang mengkonsumsi pindang dan sebagainya. Nah, itu yang harus disampaikan nanti di masyarakat kalau memang sudah ada sebelumnya industri tersebut. Nah, selanjutnya adalah pengasaman. Jadi menambahkan senyawa asam dalam bahan makanan, di mana senyawa asam contohnya adalah asam propionat, asam sitrat, asam astat, asam askorbat. Nah, yang dari bahan alami biasanya ditambahkan jeruk nipis, jeruk purut, atau tomat, belimbing wuluh dan sebagainya. Ini contoh produknya adalah produk acar dan sebagainya, pickle dan gitu. Nah, ada juga proses pengolahan dengan penggulaan atau penambahan gula. Jadi gula dalam jumlah yang kecil dia akan jadi dikonsumsi oleh mikroba sehingga membantu proses perubahan, tapi dalam jumlah yang banyak dia berfungsi sebagai pengawet. Nah, kalau jam itu biasanya menggunakan konsentrasi gula di atas 60%. Di atas 60% sampai 75%. Nah, dengan demikian selai itu biasanya cenderung lebih awet. Nah, ada juga artinya ada proses yang ini antara gula, asam dan pektin, sehingga ini yang menghasilkan jam. Proporsi antara gulanya berapa, kondisi keasaman dari bahan bakunya, kemudian tambahkan pektinnya bagaimana, kemudian akhirnya mendapatkan jam atau selai yang diharapkan. Nah, jam selai ini memang budaya makan roti kita itu mungkin lebih banyak di perkotaan, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan di pedesaan saya pernah melihat bahwa membuat kue yang di atasnya ada selai itu sudah biasa juga. Itu gabling diisikan selai, kemudian dikeringkan, dikemas, sehingga selai itu tidak menutup kemungkinan untuk diproduksi dan dipasarkan ke kota. Nah, penggunaan bahan pengawet lainnya adalah seperti food preservatif adalah, jadi selama ini orang menganggap bahwa pengawet itu berbahaya semua. Memang pengawet yang tidak food grade atau yang tidak diizinkan oleh Balai POM itu seringkali membahayakan. Tetapi ada beberapa pengawet yang sudah diizinkan dan proporsinya ditentukan oleh Balai POM, sehingga kita gunakan di dalam mengolah pangan itu masih aman karena masih bisa dikonsumsi dan layak dan diserap tubuh dengan baik. Nah, contohnya adalah sitrat, kemudian benzoat, asam sorbat, nitrit, ada sulfit, ada antioksidan dan sebagainya. Nah, ini adalah efektivitas dari pengawet kimia itu. Jadi begini, dalam sebuah proses pengolahan pangan sekarang memang ada tren yang alami semua, ya. Bagus, tetapi yang alami semua, yang harus mencari bahan pengawet alami yang punya life cycle agak panjang dan tepat pada produknya. Tetapi kalau dibantu dengan bahan pengawet yang food grade tadi, dia memang akan jauh lebih panjang.
Tetapi sekarang gaya hidup untuk sehat itu memang mengurangi bahan pengawet. Cuman bahan produk pangan yang beredar itu masih ada beberapa menggunakan bahan pengawet sintetis ini, tetapi yang food grade ya. Nah, cara kerja pengawet mengganggu metabolisme di dalam sel mikroba, kemudian merusak sel membran sel, kemudian mengganggu efektivitas enzim di dalam sel dan merusak sistem genetika. Nah, yang selanjutnya adalah proses pengolahan menggunakan penyinaran atau iradiasi, di mana ini sasarannya adalah terhadap mikroba, mematikan serangga, mematikan parasit dalam makanan, merusak enzim, dan terhadap bahan pangan langsung merusak sel dan jaringan, perubahan warna tekstur, serta tidak langsung menghasilkan ion radikal bebas. Nah, ini sebenarnya penggunaan iradiasi ini memang seringkali agak sulit diterapkan secara konvensional. Memang lebih agak membutuhkan peralatan-peralatan yang lebih modern. Cuman saya ingin memberikan untuk memahami saja bahwa pengolahan itu ada beberapa bagian. Nah, pengolahan dengan fermentasi inilah yang biasa banyak dilakukan di masyarakat kita di Indonesia, dan sangat umum, sudah sering dilakukan, dan nenek moyang bahkan lebih pintar daripada kita generasi muda ini. Terkadang seperti saya di kampung membuat tape, mungkin kadang-kadang hasilnya lebih masam dibandingkan nenek saya membuat tape. Hasilnya selain manis, teksturnya, airnya banyak dan sebagainya. Itu karena ada pengalaman. Kalaupun mereka tidak tahu secara filosofi teorinya, tetapi dia sudah melakukannya berkali-kali dan mempunyai pengalaman tentang proses pengolahan dengan fermentasi. Nah, proses fermentasi ini adalah proses oksidasi anaerobik atau parsial anaerobik, di mana karbohidrat yang menghasilkan alkohol serta beberapa asam. Karbohidrat diolah menjadi alkohol dan beberapa asam. Nah, di mana untuk fermentasi alkohol substratnya adalah gula, kemudian atau bahannya adalah gula. Kemudian fermentasi asam laktat substratnya garam, dan fermentasi asam asetat substratnya juga gula. Nah, kalau yang di masyarakat yang dilakukan ada kadang-kadang membuat di Bali khususnya membuat cuka, membuat arak. Nah, cuka kalau didestilasi akhirnya akan menjadi arak. Dan arak itu sudah sebenarnya budaya nenek moyang kita dari dulu membuat arak dari nira kelapa. Nah, sudah ada dari dulu, walaupun belum tahu teknologinya secara sederhana, dibuat dari bambu, kemudian dengan pemanasan di tungku, dan setelahnya dialirkan berupa selang dan sebagainya. Tidak seperti kita secara modern menggunakan alat destilasi tertentu. Nah, sauerkraut atau sawi asin ini adalah fermentasi di mana dengan penambahan asam laktat, pH-nya diharapkan turun dan sayurannya menjadi awet. Nah, sebenarnya ini produk-produk fermentasi itu kenapa jadi populer sekarang? Karena produk fermentasi itu sebenarnya membantu meringankan proses pencernaan kita. Nah, proses fermentasi itu menghasilkan komponen-komponen gizi yang lebih sederhana, yang lebih gampang diserap oleh tubuh, sehingga itu jadi populer saat ini. Dimana prinsipnya fermentasi berlangsung di media garam dan konsentrasinya tertentu 5-15%, dan dimana konsentrasi garamnya adalah 5-15%, sehingga bakteri asam laktatnya diharapkan tumbuh dan mikroba yang lainnya tidak tumbuh. Nah, garam kemudian mendesak keluar saat terlarut air dan bahan pangannya melalui proses osmosis. Biasanya lama fermentasi 1 hari sampai 2 bulan. Nah, itu adalah cerita tentang fermentasi sauerkraut. Mungkin dari mahasiswa yang jurusan atau Fakultas Pertanian dan Kedokteran mungkin sudah biasa ya mendengar jenis-jenis mikroba ini, tetapi yang dari yang fakultas lain mungkin agak kecuali waktu SMA mungkin bisa. Nah, ini hanya sekedar sedikit pemaparan informasi saja supaya agak tahu bahwa bakteri yang membantu atau pelaku-pelaku fermentasi itu adalah bakteri asam laktat, bakteri asam propionat, kemudian bakteri asam asetat, kamir, dan kapang. Contoh-contohnya adalah seperti itu. Nah, ini adalah contoh produk fermentasi. Sebenarnya produk fermentasi itu sudah sangat familiar dan sangat sering kita konsumsi, ya.
Seperti contohnya adalah sauerkraut, kemudian ada keju, kemudian ada roti, kemudian ada tape, kemudian ada wine, kemudian ada tempe. Dan ini terus terang sudah sangat masyarakat sudah banyak yang paham gitu. Cuman yang perlu kita berikan nanti kalau ada permasalahan adalah bagaimana sanitasinya, higienitasnya. Kemudian sehingga kalau sanitasi dan higienitasnya lebih baik akan memiliki masa simpan yang lebih panjang. Maka dari itu diharapkan untuk menginformasikan bagaimana memperpanjang masa simpan produk-produk fermentasi yang sudah ada. Nah, saya akan sedikit mereview semua dari semua penjelasan saya tadi bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya dengan variasi hasil pertaniannya yang luar biasa banyak gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke banyak banget jenisnya, bentuknya, kemudian komposisinya dan sebagainya itu, sehingga itu punya potensi sekali untuk diolah menjadi sebuah produk yang diperjualbelikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan pendapatan produsennya. Nah, ini bisa kalian share ke masyarakat bahwa ini loh kita kaya, cuman bagaimana kita menggalinya, mengolahnya supaya menjadi produk yang bisa dijual gitu. Nah, itu sebenarnya yang titik poin kenapa pengolahan pangan ini diberikan kepada kalian semua sebelum terjun ke KKN, sehingga ini bisa membangkitkan gairah kewirausahaan dari masyarakat di pedesaan sehingga mempunyai pendapatan yang lebih dan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan di masa pandemi ini. Karena terus terang saja di pedesaan sekarang lebih ramai karena beberapa karyawan perhotelan banyak yang dirumahkan dan kembali ke kampung. Nah, di sana saya lihat beberapa kali bahwa banyak sekali dia mengolah pangan yang dulunya nggak suka masak jadi suka masak, kemudian dijual dalam bentuk kemasan-kemasan sampai ke desa-desa pun masih barter online itu berjalan. Dan itu menjadi sebuah fenomena yang bagus untuk kedepannya bahwa industri rumah tangga itu bisa berjalan. Mudah-mudahan bukan ini euforia saat pandemi saja, karena kalau sudah lewat pandemi kemudian ada mata pencaharian yang lain yang lebih menjanjikan, biasanya ini ditinggalkan gitu. Tetapi yang perlu disadari bahwa selagi manusia hidup seperti yang saya sebutkan tadi di atas, bahwa selagi ada kehidupan pasti perlu makanan. Perlu makanan itu perlu pengolahan. Maka dari itu kalau kita punya sense of crisis, kreativitas yang tinggi dan bisa berbuat secara kontinu, akan menghasilkan sebuah produk yang benar-benar bisa menjadi sebuah mata pencaharian. Bisa selain membantu menyiapkan makanan pada masyarakat, juga akan memberikan kita pemasukan atau tambahan pendapatan. Nah, ini bahkan kalau itu dilanjutkan secara kontinu, dia akan bisa jadi sebuah industri. Tidak menutup kemungkinan ini jadi industri yang besar yang bisa bukan hanya dipasarkan di daerah, di desa atau di kota ataupun di kabupaten atau di provinsi, bahkan sampai ke lain provinsi ataupun ekspor. Nah, itu mungkin yang mimpi yang harus ditanamkan kepada masyarakat bahwa dengan memproduksi pangan itu tidak ada ininya, karena selain kita juga membantu menyiapkan makanan pada masyarakat, juga akan berefek pada pemasukan kita. Nah, ini di pasaran sebelum masa pandemi COVID ini, di pusat-pusat jajanan souvenir itu banyak sekali variasi pangan yang sudah ada. Nah, ini sebenarnya bisa dilihat seperti di Krishna, di beberapa toko-toko souvenir itu, bahwa variasi produk yang mengatasnamakan khas Bali itu banyak banget, dan dengan logo orang menari, dengan logo Pulau Bali dan sebagainya, itu bisa jadi orang jadi sebuah food souvenir yang dibawa oleh wisatawan untuk dibawa kembali ke daerahnya. Nah, ini juga dengan masa pandemi ini bisa lebih digiatkan lagi untuk membuat variasi disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kemampuan daya belinya, kemudian disesuaikan dengan
kondisi daerah sekitarnya. Nah, seperti ini ada contohnya adalah berupa keripik-keripik, kemudian ini adalah berupa asinan-asinan yang dengan garam, kemudian ini ada manisan-manisan, manisan dari buah, ini ada dodong, kemudian ini ada olahan hasil ternak, hasil perikanan, kemudian ini adalah sayur-sayuran yang diasamkan. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa produk sebenarnya yang bisa dilakukan atau di-share informasinya kepada masyarakat untuk bisa mereka menjadi wiraswastawan yang baru dan bisa menambah penghasilan di masa pandemi COVID ini. Nah, jadi saya dari atas saya akan sekarang merangkumnya bahwa langkah-langkah sebelum menentukan pengolahan pangan di lokasi KKN adalah yang pertama, identifikasi dulu komoditi dominan sebagai bahan baku yang ada di daerah tersebut. Misalnya saja daerah petang menghasilkan ternyata sayurannya banyak, cabenya banyak, kemudian selama ini hanya dijual ke pasar, sisanya kalau nggak laku harganya murah dibuang, nah seperti itu. Nah, itu adalah sebenarnya sebuah materi atau sebuah bahan yang bisa dibuat alternatif pengolahannya menjadi produk yang lebih tahan lama dan mempunyai nilai tambah yang lebih besar dan diminati masyarakat. Nah, kalian harus jeli apa saja yang komoditi dominan di daerah itu. Kemudian yang kedua, produk pangan apa saja yang sudah ada dan diproduksi. Apakah sudah ada yang memproduksi saus atau memproduksi cabai kering, atau apakah sudah ada orang yang memproduksi di daerah sana. Kalau sudah ada, tinggal kita bagaimana mengembangkannya, ditanyakan bagaimana proses pengolahannya, kemana pasarnya, kemudian apa saja yang sudah dilakukan. Nah, kalau kita lihat di sana ada kelemahan, kita kasih saran, ini loh yang lebih baik, sehingga nanti hasilnya akan lebih bagus dan nilai tambahnya, harganya akan lebih bagus dan pendapatan Bapak Ibu sekalian jadi lebih baik dan lebih besar. Seperti itu mungkin yang kedua, produk pangan apa saja yang sudah ada dan diproduksi. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan pemasaran produk yang sudah ada. Apakah itu hanya dipasarkan di sekitar desa atau sudah dipasarkan ke luar daerah atau ke kabupaten atau ke kecamatan dan sebagainya. Apakah sudah ekspor dan sebagainya. Itu harus dipahami dulu, diketahui, digali informasinya di masyarakat. Jadi pada masa-masa pertama masuk itu harus kita menggali semua informasi yang ada sehingga bisa kita memberikan solusi bagi semua permasalahan yang ada di daerah tersebut. Supaya tidak kita memberikan ini loh teknologi pengolahan ini, tapi ternyata bahan bakunya di sana tidak ada. Misalnya membuat jam stroberi, tetapi di sana nggak ada stroberi, bukan petani stroberi. Kemudian ini loh membuat keripik pisang, tapi nggak ada pisang di sana. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita memberikan teknologi, memberikan materi pengolahan yang tidak bisa diterapkan di lokasi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menentukan jenis produk baru yang akan diolah dan diproduksi untuk mengembangkan produk yang sudah ada. Misalnya, kalau dalam sebuah desa itu sudah punya dia keripik singkong, ternyata selama ini hanya mereka buat keripik singkong dengan rasa yang plain, yang biasa ya, yang original gitu. Kita bisa memberikan solusi bagaimana membuat yang rasa balado, kemudian rasa ayam panggang, kemudian rasa yang keripik rasa nano-nano dan sebagainya. Nah, itu jadi sebuah bagaimana mengembangkan produk yang sudah ada yang bisa disarankan ke mereka. Sehingga banyak sekali kalau masalah pengolahan pangan itu sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan untuk memberikan nilai tambah serta penghasilan bagi masyarakat, asal continue, kemudian asal sense of krisisnya tetap berjalan, jadi asal punya keteguhan dan kesabaran, asal punya kreativitas, asal inovasinya juga digali, serta ide pengembangannya juga harus dikembangkan. Nah, kemudian membuat desain kemasan. Nah, kalau biasanya di produsen di pedesaan memiliki desain kemasan yang sangat sederhana, menggunakan plastik biasa, di-seal, sudah selesai dijual, dikasih label yang hanya dari kertas gitu. Nah, seperti itu sebenarnya labeling dan kemasan itu memberikan nilai tambah yang luar biasa pada produk. Kadang produknya sama tetapi label dan
kemasannya berbeda, dia bisa menjadi lebih mahal dibandingkan dengan kemasan biasa. Nah, itu perlu di share, perlu disampaikan ke masyarakat kalau menemui hal seperti itu. Dan kemudian menghitung masa simpan ini penting banget, karena bagaimana kita menghitung masa simpan produk yang dibuat. Misalnya buat keripik tidak laku seminggu, tahu-tahu tengik gitu ya, piing gitu. Nah, ini setidaknya punya target bahwa kalau buat keripik ini hanya tahannya, yang tidak pakai pengawet, tidak pakai apa-apa, tahannya seminggu, kalian harus bisa menjualnya seminggu, harus habis. Kalau di luar semua itu semua akan menjadi rusak dan menjadi modal akan tergerogoti. Nah, kemudian menentukan tujuan pasarnya, apakah pengembangannya tetap di desa atau dikembangkan keluar dan seterusnya. Nah, setidaknya nanti setelah di akhir KKN kita berharap bahwa pengolahan pangan ini memberikan manfaat ya. Memberikan manfaat, yang pertama adalah memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu tentunya. Yang kedua adalah solusi bagi peningkatan produktivitas dan efektivitas untuk menjalankan usaha, sehingga lebih produktif dia, lebih efektif dan sebagainya. Sehingga yang ketiga memberikan kemudahan meningkatkan kualitas dan jumlah dalam berproduksi. Dari dulu misalnya hanya 100 box, sehingga dengan kita memberikan pencerahan itu atau penyuluhan tersebut bisa menjadi 1000 box misalnya seperti itu. Nah, kemudian memacu kreativitas dan inovatif produsen untuk terus berkarya mencapai optimal. Nah, dengan untuk memacu kreativitas ini dengan memberikan informasi bahwa tren di perkotaan itu makanannya seperti ini, misalnya jenisnya ada ice coffee dan macam-macam. Kan anak muda kalian lebih tahu lah variasi-variasi produk yang ada di perkotaan sekarang, itu bisa diinformasikan sehingga mereka terpacu untuk mengembangkannya. Yang selanjutnya adalah terciptanya lapangan kerja untuk mewujudkan karya inovasi. Nah, ini mungkin akan jauh lebih baik juga kalau usaha pengolahan pangan ini menjadi sebuah industri dan bisa merekrut tenaga kerja yang selama ini mengalami dirumahkan selama semasa pandemi. Nah, kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat itu akhirnya. Jadi inilah rangkuman yang atau materi yang saya berikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang saya berikan ini bisa menjadi pencerahan lah buat kalian untuk bagaimana menerapkan, memberikan informasi, memberikan solusi dari permasalahan pengolahan pangan yang ada di lokasi KKN. Mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang baik. Kalau ada pertanyaan dan misalnya butuh informasi tentang apapun pengolahan, saya akan siap mendampingi atau saya siap memberikan solusi semampu saya. Mungkin dengan dari WA ataupun dari kepanitia juga bisa. Silahkan, walaupun nanti pada akhirnya nanti kalian sudah mulai KKN, silahkan saja. Dan saya bertugas di program studi ilmu dan teknologi pangan Fakultas Pertanian Universitas Erlangga. Sekian dan terima kasih.